depan mata. Mari kita sambut dua bintang kita malam ini. Co-host dan host yang handal mencuri hati penghuni alam semesta. Siapa lagi kalau bukan Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Sebelah ini, bukan Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ijo dan Pak Imin. Silakan duduk, silakan duduk. Luar biasa sekali penontonnya. Makin hari makin banyak yang berbondong-bondong. Datang pulang ke desa masing-masing. Terus ngambil temen-temennya ada di desa dibawa sini semua. Baik, tema kita pada malam hari ini, Vega. Mungkin Mas. ada sesuatu mau disampaikan, Vega? Mencerat, enggak belum Mas. Temanya apa Mas? Temanya hari ini adalah pesugihan tuyul. Pesugihan tuyul arwana. Mungkin pemirsa yang ada di studio, saya Ya. mau nanya, pernah melihat tuyul? Nah. Ada yang pernah? Yang pernah mana? Coba tunjuk tangan kalau ada yang pernah. Enggak, yang benar, yang pernah, belum pernah. Ada yang pernah. Kalau melihat setan, nah, sekarang ini kalian melihat ya. Mas, ya Mas. Tersinggung aja ya. Terima kasih anak-anakku. Kalau saya setan berarti kamu itu anak-anak saya. Anaknya setan dong Mas. Ada katanya tuh Mas. Ada yang pernah lihat setan? Mana? Pernah lah, ini sini Mbak, sini. Indonesia sini, cantik nih Mas. Sini nggak apa-apa, Sini, kita ajak sini. ngobrol. Ayo, sini, ayo. sini nggak apa-apa. Sini, Ayo, sini, saya. sini nggak apa-apa, sini. Nah, Oke, ini, kasih ini. tepuk tangan dong. Ya. Sini Mbak, sini Mbak. Awas Mbak. Maaf dengan Mbak siapa? Pakai mic-nya Pakai dong. mic, panggil. Cara megangnya udah pengalaman banget. Udah pengalaman. Entar dulu dong. Entar dulu. Udah pengalaman di panggung biasanya. Emang harusnya Loh, megang mana itu. dilempar-lempar ke Pak. Kayak sepertinya nggak butuh gitu. Tapi nggak butuh, tapi takut kehilangan itu. Mbak Anggi. Kapan dan Ya. apa yang sosok pernah lihat Mbak Anggi? Beberapa kali, Berapa kali? tapi alhamdulillahnya sih dilihatinnya tuh nggak berwujud yang seram. Seperti apa misalnya? Yang waktu itu nampak dia sosoknya bapak-bapak, pakai kopiah putih, Ya putih. pakai baju koko putih. Di mana Mbak? Mbak Waktu Anggi? itu kebetulan lagi di daerah villa di puncak. Oh, berarti sering ke villa ya Mbak Anggi? Jadi di villa itu sosok hanya yang sosok putih aja yang pakai. Sebelumnya beliau itu ada di saya. Ya. Oh, jadi kemasukan. Jadi kebetulan emang aku kan peka. Kebetulan yang waktu itu ada episode di sini juga sama. Sering ya? Sekali pernah sama Pernah Ki ya? Joko. Selain itu aja, selain apa itu aja atau ada lain lagi? Ya waktu itu di studio Pasar Minggu. Apa yang pernah dilihat? Nenek-nenek pas kita foto di. Oke. Terima kasih Bang. Mungkin teman-teman pernah ngelihat? Lu jangan ngondek banget ditanya juga. Ya. Nah ini Beka. Iya Mas. Mengenai pesugihan dan makhluk pesugihan ini. Nah, apa Vega pernah dengar gak tetangga kanan kiri atau mungkin hanya cerita apa legenda tapi terus? Aku pernah denger aja Mas, yang kalau pesugihannya tuh yang tuyul. Jadi katanya orang kalau misalkan tangannya suka ke belakang, terus yang suka gini katanya gendong tuyul.
Terus katanya biar kalau biasanya tuyul-tuyul tuh sukanya adanya di kampung-kampungan mas. Terus biar mencegah biar nggak ada tuyul tuh dikasih kacang hijau sama bubur sumsum sama kolak deh tuh mas. Kacang hijau doang. Kalau kacang hijau saya masih pernah dengar. Tapi kok kolak sama bubur sumsum itu tuyul berambut hitam apa? Kacang hijau mas. Kalau kayak gitu di rumah saya tuyul-tuyul banyak. Bukan hanya bubur sumsum kacang hijau. Apa mas? Oh dikasih apa aja mesti habis. Bukan mas. Makanan nggak disuruh aja habis. Itu ada yang makan. Cuma. Mereka pasti penasaran. Tema pada malam ini sangat menarik sekali. Betul. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita cantik, kinyis-kinyis, nyiski-nyiski, yang diidolai oleh beraneka ragam lelaki di muka bumi ini. Laki-laki nyesel ya kalau nggak dilahirkan di tahun-tahun ini, karena ini datangnya muncul tuh 300 tahun sekali muncul. Dan kabarnya dia sering diikuti oleh makhluk tuyul. Siapa dia? Kita sambut Nabila JKT48. Pemirsa, apa yang saya katakan tadi, apa yang saya mulai ternyata benar-benar terjadi. Apa mas? Apaan? Ini sepertinya bukan tuyul berbentuk manusia, manusia berbentuk tuyul. Pemirsa, ternyata Nabila sedang bermasalah dengan makhluk wewe gombel. Katanya dia berusaha keras melindungi adiknya dari serangan wewe gombel. Seperti apa cerita selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Kuning anakku Nabila Ratna Ayu Asilia Arwana. Azalia, gadis yang cerdas seperti permata. Dan cantiknya seperti bunga. Bunga pasir ya. Ya bunga. Dikain bunga bangke. Bunga Ya pasir enggak itu dong. bukan Kamu tuh enggak bunga bangke, tapi itu Rafflesia Arnoldi. Sama aja itu bunga bangke. Itu bunga bangke Sama mas. aja. Tapi kan namanya nama agak asing gitu ya. Iya. Namanya siapa? Rafflesia Arnoldi. Ya tapi bau bangke. Ya udah dihalusin bunga pasir gitu aja. Itu lebih parah mas. Itu tai kucing. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Sendiri aja nih datangnya nih, monggo. Iya nih, sendirian aja soalnya jomblo om. Oh masih jomblo. Enggak emang Jomblo kok ditawarin om kayak gini. Sorry, rambut saya udah putih, berarti udah meninggalkan dunia hitam saya nggak ada. Kalau ada yang ikhlas lah itu beda. Ya. Namanya rezeki ya jangan ditolak. Sama aja. Balik, rezeki tolak nanti rezeki nolak kita. To the point aja nih. Untuk Vega, Claudia Cynthia Bell ya. Bella apa? Bella. Bell es tung-tung. Lonjong dong. Stasiun berita CNN bilang bahwa Nabila ini juga ikut main di film horor. Film Horor. Is that true nih? Memang dirimu nggak takut dengan makhluk-makhluk mengerikan dunia misteri seperti ini? sebenarnya sih apa ya, takut nggak takut sih. Sebenarnya takut sama yang di atas om. Percaya nggak percaya juga, soalnya aku nggak pernah lihat tapi ngerasain pernah gitu. Rasain gimana sih? Jadi kayak Branding.
gambarnya isi, jadi kayak misalnya aku lagi jalan tiba-tiba di kamar tuh kayak ada yang ngeliatin, pas aku balik lagi nggak ada gitu. Terus kayak kemarin kan aku sempat syuting, pas syuting tuh kayak ada yang ngikutin gitu kayak berat sebelah. Biasanya aku kalau misalnya berat sebelah yang kanan kan kayak salah bantal atau kayak gak enak gitu deh kalau sebelah kanan lehernya kadang-kadang. Tapi ini tuh main sebelah kiri itu hawanya kayak panas gitu. Pernah nggak dirimu melihat visualnya makhluk astral lain? Iya, yang Pernah benar-benar. nggak? Pernah langsung atau cuma hanya merinding-merinding aja? Nggak pernah sih untungnya. Belum ya? Pengen ya? Pernah sih kayaknya. Sekarang ini. Kembali ke lab. Emang dirimu main di film horor apa kalau boleh tahu? Judulnya Wewe Om. Wewe. Iya. Wewe itu beda dengan kayak kuntilanak, beda lagi. Beda Iya. ya. Kalau kuntilanak itu rambut panjang, muka nggak jelas. Kalau wewe itu ada ini, maaf Apa, ya. Mas? Itu ada pepayanya yang Yang ini beda Om. Yang ini hantunya beda. enggak, kalau di daerah kampung Iya, saya itu iya. seperti itu. Oh, makanya disebutnya wewe. Wewe itu panjangnya itu pepayanya sama kakinya hampir sama gitu. Loh, ini percaya. Bener nggak? Orang tuanya dia pasti ngerti nggak? Itu. Jadi pernah lihat wewe itu ya. Iya. Terus dirimu main film horor kapan ini tayangnya? Tayangnya insya Allah tanggal 16 April 2015. Wah. Pasti teman-teman saya udah nggak sabar ingin melihat sejarah orang tuanya ya. Horor banget, Mas. Itu syutingnya gimana proses syutingnya? Pernah nemuin hal-hal yang di luar logika nggak? Alhamdulillah sih aku belum sempat nemuin yang aneh-aneh ya. Soalnya kan sebelum syuting kan sempat syukuran dulu. Jadi kayaknya berpengaruh juga kan. Doa-doa dulu ya. Tapi Syutingnya di dalam negeri apa di luar negeri? di sini Om. Oh, Di di sini. sini. Dibanyakan di mana, kuburan atau di Enggak ada di rumah kuburan. Kayak kosong? di rumah kosong itu, dan itu rumahnya juga lumayan angker juga sih Om. Daerah mana? Di daerah puncak. Wah, Terus ada di hutannya juga. Mana, Mas? itu tempatnya tadi yang Mbak Anggi ceritain itu. Puncak. Sana tuh kan tempatnya ini Apa? orang yang memanfaatkan momen-momen yang pas kan. Pengalaman. Gua tuh nggak ngerti hal-hal kayak gitu, tahu nggak? Nggak ngerti apa, Mas? Saya itu kalau bicara soal itu nggak nyambung. Tapi kalau bicara soal kerja yang bener, Pret. terus sayang keluarga itu. Balik ke lab. Dari sekian makhluk halus yang diceritain orang-orang, makhluk halus jenis apa yang menurut dirimu paling mengerikan dan mana yang tidak terlalu menakutkan? Monggo silakan. Kalau aku mungkin rasa ya semuanya nakutin. Ini. Yang ditanya Nabila, bukan Nabok. Tabung apa, Mas? Nabok hidungmu pesek itu. Ah. Salam. Ini Nabila. Yang ini Nabila, ini Naujubillah. Ini Nabila, ini Udzubillah katanya. Nabila mah gitu. Kalau ngomong suka tepat ya, Mas. Kalau aku yang paling takut apa ya? Tuyul. Tuyul arwana Om. Tuyul ya. Tuyul arwana. Lu kok kenapa ditakutin tuyul itu kan kecil dan Enggak. tuyul itu inspiring untuk orang-orang teman-teman saya. Inspiringnya apa, Mas? Inspiring itu anak kecil aja pinter nyari duit gitu. Nah ini gede-gede aja cuma pinter bohongin malah kan. Ya sih Om, aku sebenarnya paling takut sama wewe gombel, terus juga sama genderuwo Om. Genderuwo ya. Karena waktu kecil mama selalu bilang kalau misalnya keluar malam-malam, Iya, maghrib-maghrib gitu ya, jangan keluar nanti diculik wewe gombel gitu. Jadi kayak trauma sampai sekarang. Gitu. Iya memang apalagi genderuwo menyeramkan. Iya, tinggi-tinggi Gede-tinggi banget. bulunya ada di mana-mana lagi. Apa bener nih kalau di lingkunganmu pernah ada kejadian yang ada kaitannya sama tuyul? Pernah ada Om. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu tetangga aku kayak sempat kehilangan uang, tapi Ya. nggak tahu siapa yang ngambil gitu. Dan curiganya sih tuyul gitu ya, karena satpam deket rumah aku tuh kayak pernah ngeliat di tengah malam gitu kayak ngeliat anak kecil lari-lari gitu pergi ke suatu rumah, tapi rumahnya itu yang serem gitu. Jadi di deket rumahku ada rumah yang serem gitu Om. Tapi ada penghuninya. Ada penghuninya tapi yang nggak tahu tiba-tiba kayak satpamnya tuh kayak ngeliat ada tuyul gitu. Lari-larian malam-malam gitu. Kalau menurut cerita orang, kamu cerita tuyul itu fisiknya seperti apa? Tuyul, Mas. Ya. Kecil, Mas.
tangannya, jari-jarinya. Kecil, terus nggak pakai baju, pakai kolor doang. Terus dia suka lari-larian. Dia biasanya nggak sendirian, Mas. Dari Iya, pendengar, dia dari rame. cerita orang-orang ya. Iya. Dia rame-rame, Mas. Tuh mau tawuran kali, Mas. Kalau dari Nabila sendiri, ada yang konon katanya ceritanya tangannya jarinya cuma 2, ada cuma rambutnya cuma di sini doang, ada cuma matanya cuma 1. Tapi kita anu lah ya, Iya, benar. tidak tahu yang jelas seperti apa. Betul, Pasti benar. penasaran kan? Untuk lebih jelasnya lagi. Sih. Nih. Apa nih, Mas? Pemirsa, penasaran pengen lebih tahu mengenai apa itu tuyul dan kaitannya dengan pesugihan? Mari kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Yuk. Dari berbagai cerita yang beredar di masyarakat tentang sosok makhluk gaib, tidak ada yang menyaksikan sosok tuyul sebagai pencuri ulung. Tuyul merupakan makhluk yang paling dicari bila berkaitan dengan pesugihan, karena sosok ini dapat memperkaya diri pemiliknya dengan cara yang tidak lazim dan merugikan orang lain. Tuyul tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di beberapa negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, sampai ke Korea Selatan. Pemahaman sosok tuyul di negara-negara tersebut juga hampir sama, yaitu makhluk kerdil berasal dari janin anak yang diaborsi atau meninggal dalam kehamilan yang mencari-cari keberadaan orang tuanya. Namun rupa tuyul tidak sepolos asal-usulnya yang berkaitan dengan anak kecil. Banyak cerita-cerita yang menggambarkan sosok tuyul sebagai makhluk kerdil bertaring, bertelinga runcing, berlendir, bermata merah, dan bahkan katanya tidak selalu botak, tapi ada juga yang berambut panjang. Berkaitan dengan kemampuan tuyul yang pintar mencuri, ada beberapa informasi yang mengatakan jika banyak terjadi praktik jual beli dan pemeliharaan tuyul karena banyaknya permintaan. Dan katanya tuyul yang paling banyak dicari adalah yang berasal dari Pulau Jawa. Apakah itu benar? Dan apakah memelihara tuyul juga berkaitan dengan tumbal? Selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Pasti pemirsa maupun penonton yang ada di studio penasaran, rasa ingin tahu, pengen memelihara atau pengen tahu aja? Pemirsa, untuk membahas lebih jelas tentang asal usul tuyul, saya punya bintang tamu selanjutnya yang paham luar dalam mengenai dunia misteri dan pesugihan. Please welcome Mbak Yu. Just in your head, in your head, zombie, zombie, zombie. Just in your head, in your head, zombie, zombie, zombie. Balik lah. Pasti udah gak sabar Iya. ingin mendengarkan penjelasan dari Mbak Yun. Udah kumpul ya, Karena beliaunya ini paham hal kayak gitu. Tukul dan Mbak Yul. Iya, tuyul dan Mbak Yul. Selamat malam Mbak Yu, selamat datang lagi di Bukan Empat Mata. Pripun kabare? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. saya. Dapat salam dari Omen. Oh. Teman saya yang kamu tuh jujur tapi kurang Kurang ajar. ajar. Tapi Masih kurang ternyata ajar, apa yang dikatakan Mbak Yu benar-benar terjadi. Kalau makan sembarang. Masih kurang ajar? Iya kurang ajar. Masih kurang ajar. Jadi ada tamu kadang dia nggak pakai pakaian, kadang kurang ajar. Dianggapnya kayak di rumahnya sendiri. Makanya banyak yang niru-niru sekarang. Ini penasaran nih, agar semuanya tidak salah pengertian nih, bisa dijelaskan nggak? Tuyul itu sebenarnya makhluk seperti apa sih? Ada yang bilang tuyul itu jelmaan janin yang gugur dalam kandungan. Tapi ada juga yang bilang tuyul itu adalah bangsa jin. Monggo, Mbak Yu. Tuyul itu berbagai macam jenisnya itu sebenarnya banyak. Jadi gini, nggak cuman tuyul itu yang dari janin yang nggak jadi. Kalau janin nggak jadi itu disebut bayi ambar. Bayi ambar itu bisa dewasa, bisa tumbuh seperti anak manusia lumrahnya. Iya. Cuman kalau yang bayi yang belum waktunya lahir tapi dia meninggal di dalam, dia bisa jadi tuyul. Cuman harus tahu tanggal-tanggalnya. Tapi kalau yang ada juga bangsa jin yang memang berupa tuyul, perkampungan tuyul itu memang ada juga. Jadi jenisnya dibeda-bedakan. Ada yang jenis tuyul itu seperti memet apa intok itu lebih kasar ya. Dia biasanya berupa yang lebih runcing, matanya merah,
tapi dia berbau darah, dia minta tumbal biasanya gitu loh. Kalau yang tuyul biasa itu yang bayi janin yang nggak jadi, biasa dia tuyul biasa tapi yang ngambil uang tapi kurang gesit, kurang lincah. Jenisnya macam-macam, harus dikotak-kotak karena kadang yang namanya tuyul itu enggak lebar, luas cakupannya loh tuyul itu. Paham, Iya. sekarang udah sedikit paham. Jadi tuyul itu nggak hanya tuyul itu, tapi ada bermacam-macam tuyul. Tuyul A, tuyul B, tuyul C. Iya, Tuyul betul. A itu yang tadi, tuyul B itu yang itu tadi, Iya. yang C yang itu tadi, yang memang spesial tuyul dari jin itu. Yang paling dicari itu yang kayak tuyul Mehmet tadi, yang paling lincah, yang paling dicari itu. Yang paling lincah. Karena dia ngambilnya nggak bisa satu lembar, dia ngambilnya berlembar-lembar dan mengambil perhiasan juga cepet. Perhiasan itu Bisa. Berbau logam bisa. Tapi kalau yang tuyul biasa, dia ngambil pakai lidah cuma selembar. Walaupun dia disuruh ngambil 50.000, kalau dia suruhnya ngambil 100.000, ya 50 nggak dipakai. Tapi dia taunya ya seperti anak kecil, kamu ngambil ini, ngambil uang 50, ambil. Mau tumpuk 100.000 pun nggak akan diambil. Taunya ya 50. Jadi kayaknya ada tuyul juga yang Ya Mas, ada suara itu. ya pemirsa, tiba-tiba ada anak-anak kecil bermain di belakang panggung kita, tadi ada bersuara. Terus Mbak mau nanya, waktu diambil duit itu bisa ngilang atau bisa jalan sendiri gitu Mbak? Kalau secara kasat mata duit itu hilang. Karena tuyul tuh yang pinter tuh yang punya tuyul, bukan tuyulnya. Sebelum mengambil uang itu, siangnya yang punya tuyul itu dia akan keliling tempat di mana target-target yang dia mau ambil. Tuyul cuma disuruh kamu masuk rumah itu, ambil uang yang seperti ini, tolong ambil. Tapi gampang ngambek loh, gampang marah tuyul itu. Misalnya seperti apa ngambeknya? Kalau seperti dia punya keinginan, kata saya minta susu, minta ini A, si B, sajen, kalau nggak diturutin, dia juga bisa marah ngambek. Malah yang punya tuyul malah diamuk. Itu bisa diobrak-abrik, anak bisa sakit, rumah tangga bisa hancur, itu bisa. Serem ya Mbak? Jadi selama tuyul itu ada masanya juga kan. Jadi kalau selama dia ngambil tuyul itu sama 5-7 tahun atau 10 tahun, nggak aman. Sepanjang itu ada gejolak-gejolak yang terus terjadi. Karena permintaannya kadang-kadang Iya. aneh, kalau nggak sampai dituruti dia Marah. keluar. Balik kalian menarik nih kayaknya. Iya. Sebentar Mbak Nabila ya. Gak pengen membutuhkan tuyul nggak? Wah Mas. Dulu saya pernah liputan Mister Tukul jalan-jalan tuh di tempatnya Istana Tuyul. Di Klaten ada Mas. Salah satu daerah itu. Karena ceritanya bener apa yang dikatakan Di Klaten. Mbak Ayu. Jadi sistemnya kontrak, sistemnya mau Iya. yang berapa belinya. Iya, ya. betul. Nanti Di hasilnya. Klaten itu kan ada beberapa tempat yang daerah tertentu yang saya melihat di daerah Mbaya itu juga. Jadi sistemnya pakai uang. Jadi saya beli tuyul jenis ini untuk target ini. Cuman kadang-kadang, ini maaf, juru kunci sendiri yang memermaikan itu. Jadi kadang-kadang gagal di situ, malah nggak dapat tuyulnya. Kan kita harus namanya kita adaptasi dengan tuyul. Kita baru sama yang punya itu dulu. Bisa nggak sinkron dengan medan magnet kita? Bisa nggak, mau nggak? Kadang namanya juru kunci, babat ya, yang penting bayar selesai. Gitu. Apa betul tuyul-tuyul itu sendiri ada berbagai macam jenisnya? Dan apa benar warnanya pun macam-macam seperti krayon? Ada berbagai, memang betul. Cuman yang sering saya lihat yang Umumnya? cenderung warna abu-abu. Kulitnya pucat gitu Mas, kayak pucat gitu. Kayak Isyad Mas. Mbak tuyul itu. Mbak tuyul. Lucu. Dia tuh nggak ngomong aja lucu. Apalagi kelakuannya. Wah, lucu. Ini nggak ngambil uangnya tapi ngambil ATM-nya. Ini nggak ngambil uang tapi ngambil hati saya terus. Enggak Mbak, jadi warnanya itu abu-abu. Ada yang cenderung yang sering tuh yang warna abu-abu yang itu, yang pucat. Dia cenderung yang tingginya sekitar 50 cm. Oh tinggi juga ya Mbak? Ada yang 50 cm, ada yang 20 cm juga ada. Oh, paling kecil gimana Mbak? Yang 13 cm itu apa tuyul apa bukan? Apaan? Itu mah. Penggarisan. Terus jadi Mbak Yu paling kecil segini. Sekitar 20 cm kecil satu botol. Tuyul tuh kalau lihat botol agak stres tuh tuyul tuh. Karena ini ada pengertian dia akan dimasukkan botol itu. Botol kaca. Botol kaca. Memang lampunya. Pemirsa, tiba-tiba lampu bisa redup dengan sendirinya dan Vega melihat tuyul berlalu-lalang di depan kita, berlari-lari. Ya. Mungkin orang yang nggak bisa melihat nggak ada apa-apanya, tapi orang yang bisa ngelihat ini berlari-lari. Itu ada dua itu. Ya, Mbak Yu,
Ya. Bener gak sih ada klasifikasi tuyul hitam dan putih itu apa Ada. bedanya itu? Yang tadi saya bilang, kalau yang tuyul hitam dia cenderung pakai tumbal. Serem. Keluarga, sahabat, teman tuh bisa jadi tumbal. Diapain, dimakan dia? Jadi ada perjanjian. Selama per tahun saya minta 1 atau 2. Kalau dia nggak bisa memenuhi tumbal itu, ya dia kemakan sendiri. Cara makannya dikunyah-kunyah? Enggak, ada yang meninggal. Jadi entah kecelakaan, Wis. entah meninggal karena sakit. Dan itu sebelum ngontrak tuyul itu, dia butuh darah. Kita ambil darah sedikit, kita ada beberapa saji, kita panggil tuyul dengan ada acara ritual sendiri. Kalau dia mau datang, misalnya dia tumbal, perjanjian. Itu yang hitam? Yang hitam, Kalau dia yang- gesit, pinter nyari uangnya. Kalau yang putih? Kalau yang putih dia cenderung yang lambat, cuman tanpa tumbal. Tapi dia biasanya dari anak-anak yang meninggal, belum waktunya, itu bisa jadi tuyul, tapi disebut namanya. Sebenarnya kasihan kok. Nggak ada ininya, nggak ada akibatnya, dampaknya. itu Semua ya? tetap ada dampaknya, Mas. Yang putih itu dampaknya? Tetap ada dampaknya. Jadi gini, yang tuyul putih itu kan nganggapnya dia tuh di rumah tangga itu ada punya anak perempuan yang punya tuyul tuh akan susah punya jodoh. Karena dia akan nutup jodoh itu. Dia nganggap itu pasangannya atau saudaranya. Jadi gelap auranya. Jadi jomblo. Bisa seumur hidup bisa itu. Waduh. Kayak yang itu. Efeknya ada. Tapi kalau yang hitam jelas efeknya nyawa. Mas, aku boleh nanya? Boleh. Mbak Yu, biasanya kalau orang yang miara tuyul itu dia piaranya di mana tuh Mbak Yu? Kalau di rumah? Oh, di rumah biasanya dia minta kamar tertentu. Seperti selayaknya punya anak aja. Ada kasur, ada ruangan, ada mainan. Dan mainan itu dia minta, bukan kita nyediakan. Dia Contohnya minta. Ada seperti kelereng, terus kacang hijau kan enggak, kacang hijau di luar posisinya dia. Terus yuyu itu juga ya, mainan tingtong yang di sepeda itu loh. Itu dia suka. ringan-ringan Ya, dia sebenarnya seneng itu kayak gitu tuh. Itu tuh dakon. Iya. Terus dakon. Oh, dakon tuh senang? Iya, dia dakon suka mainan. Misalnya dia disuruh ngambil uang nih, tapi di rumah yang dia mau ambil uang itu ada mainan, otomatis dia fokusnya ke buyar nggak sih? Karena selainnya anak kecil, dia lihat mainan dibuat mainan mainan dulu dia ya? akan bermainnya lah. Apa tugasnya dia ngambil uang lupa, gitu loh. Dan itu bisa dibegal loh Mas. Kata gini, tuh ya ngambil ke rumah seorang. Kalau kita mau nakal di tengah jalan sebelum dia sampai ke rumah yang punya tuyul, kita begal pakai lalat hijau itu loh Mas. Iya. Kita buat sate, kita buat mainan, dia akan berhenti buat kasih kita. Dia minta kamar yang dia buat nyaman, dia buat tidur, minta susu, di situ semua aktivitas dia. Susunya susu biasa Mbak? Ibunya. Enak gak? Apaan? Karena gini, biasanya yang ritual atau numbal tuyul itu biasanya seorang ibu, nggak jarang bapak. Karena yang berhak nyusuin cuma ibu gitu loh. Dan yang seorang Walaupun ibu itu nggak keluar air susu? ya tetap kan di darah yang diambil. Jadi daya sedotnya tuyul itu lebih berpuluh-puluh kali manusia. Asik juga. Tapi tetap gila nih Mas, tetap gila nih, tetap takut Mas. Ayah bubinya runcing, matanya merah, disedot Mas. Dan dia ngambil darah. Makanya punya tuyul ibu-ibu itu biasanya yang dia makannya nggak enak, dia kusut, dia layu, dia lemas karena emang kemampuannya diambil semua. Terus cara berpakaiannya aja dia kadang-kadang nggak rapi. Nggak nyaman banget. Dia punya duit, makan nggak enak, apa nggak bisa. Emang kan perjanjian. Selama kamu ikut saya ikut kamu, apapun yang kamu makan nggak boleh lebih dari daging. Semua berbau dedaunan. Kalaupun Berbau? dedaunan, Vegetarian dong tuh tuyul? hampir seperti itu. Yang ini yang punya tuyul. Oh iya. Dan kalaupun makan nasi kemarin, kalaupun makan asin yang kemarin ada belatungnya. Saya beberapa kali lihat beberapa contoh, ada beberapa orang lah saya lihat dia memang punya tuyul. Cuman karena pola makan seperti itu saya kasihan. Dia punya segalanya tapi tidak bisa menikmati hidup. Suara apa tuh? Anak kecil ya? Iya. Iya Mbak Yu. Anak kecil. Teriak lari gitu ya. Iya. Anak kecil. Mbak Yu, maaf. Iya. Tuyul tuh sebetulnya jenisnya laki apa perempuan? Kebanyakan kalau diambil laki perempuan ada semua. Perempuan juga? Ada juga. Jadi kalau yang tuyul itu ada ngambilnya harus pasang. Kalau dia udah lahir bareng ya saya minta bareng sama ini. Itu tergantung perjanjian juga sepasang. Tapi kebanyakan laki. Tapi banyak yang ngambil sepasang. Kalau nggak sepasang kadang-kadang. Kalau yang tadi cowok itu Monyong, Mas. aku malah ngeledekin saya nyang-nyong. Ya memang
dari dulu saya monyong ya tapi nyong. Nah, pemirsa, Kalau ngomongin kenyotan. seperti apa lagi? Yang ada yang berikan bintang tamu saya sangat luar biasa. Mbak Ayu tentang kenyotan tadi. Tentang tuyul. Dan rumah mana? Atau bukan Pak? Mbak. Nah, ini nih yang tadi seperti jelasin. Kacang hijau itu Kacang apa hijau tuh? nih gimana nih? Kalau kacang hijau seperti kita anak kecil main kan kelereng. Kelereng. Oh, Iya. dia paling Inilah main. mainan Baru tuyul. paruh. Oke Mas ini bukan Pak. Masih semangat. Mana semangat? Ini pemirsa di rumah Mamul Sudi pasti penasaran sekali. Ini tema kita pada malam tema yang pas dan unik. Menarik. Memang harus punya tema-tema yang berwarna. Ini sangat menarik sekali. Betul. Nah penasaran? Kita lanjut lagi obrolan kita. Kembali ke lab. Kenapa? Kerja nyantai tapi duitnya banyak. Saya mendapat laporan dari intelijen yang mengatakan kalau salah satu ciri tuyul itu bergigi runcing dan berbau anyir. Oh my god. Asik. My God. Is that true nih? Apa ada hubungannya dengan tuyul atau Dracula dengan Dracula ini? Monggo. Tuyul, Dracula. Tuyul ada yang berbau anyir, ada yang lengket kulitnya juga. Dan kebanyakan yang tuyul yang anak yang nggak jadi, bayi ambar tadi, Ya. dia berbau anyir, amis. Tapi kalau yang, gitu, Mbak, iya betul, jadi nyengat banget baunya. Dan tapi kalau yang tuyul yang perkampungan, yang ada tempatnya itu, dia Itu bekerjanya siang hari atau malam hari? biasanya malam biasanya. Tapi ada saat-saat tertentu yang dia bisa kerja pagi atau siang. Seperti malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon sama Jumat Pahing, dia bisa kerjakan pagi sampai malam. Gitu. Tapi aktivitas biasa dikerjakan pada malam hari di waktu orang istirahat. Bisa beranak pinak nggak dia? Bisa. Dan Cuma- dia senangnya di mana? Kalau di rumah itu pohon seneng nggak dia? Kadang sering, tuyul kan memang kadang di pohon memang kebanyakan. Di pohon sama di tepi danau, itu dia seperti di tempat-tempat pasar setan, itu ada kan di daerah Gunung Merapi, terus yang di Gunung Lawu, Sumbing itu saya pernah beberapa kali ke sana, itu tuyul itu diperjualbelikan. Dia jangan kaget, kayak lapangan gini, tapi itu pasar setan. Tapi banyak penjual-penjual di situ, gitu. Tuyulnya diikat atau dilepas gitu aja? Dilepas, tapi memang kalau udah ada tempat-tempatnya sendiri yang untuk jual beli. Biasanya kriteria pembeli itu milih tuyul tuh yang seperti apa, Mbak? Ada pawangnya, di situ ada pawangnya. Yang dijelasin? Iya, pawang juru kuncinya, dia mintanya apa, terus dicocokkan. Ada yang memang kita ke tempat tertentu yang memang itu lokasi tuyul, tapi ada juga pasar setan yang mau nyari kuntilanak, genderuwo. Tuyul pun Ini ada kuntilanak semua. sama genderuwo untuk apa? Lain, saya sendiri pernah ada mas namanya dipeluk dicium genderuwo itu pernah, atau kecil Wah, tuh. sukses lah ya. Ada Nabila ini. Saya kepo deh. Opo kepo? Penasaran dong bahasa gaul. Katanya Nabila pernah melihat sosok tuyul berlarian. Monggo gimana nih? Aku sih nggak ngeliat, tapi kayak sempet kayak denger anak kecil lagi lari-larian gitu loh. Di halaman belakang rumahku, di dapur gitu. Terus? Tapi tetangga aku kan anak kayak anak indigo gitu ya. Dia emang kayak pas main ke rumahku kayak sempat lihat anak kecil gitu. Sering lihat anak kecil tiap main ke rumahku tuh gitu. Nah, lihat. Balik. Lucu, diem lucu. Ngomong malah nggak lucu. Mendingan dia memang. Pemirsa, setelah mengetahui seluk beluk tuyul, ada baiknya kita tanyakan juga pengalaman kedua bintang tamu saya selanjutnya yang sudah lama berkecimpung di dunia pertuyulan. Dunia pertuyulan. Kita sambut Andri dan Ki Mangon. Wah,
Tepuk tangan untuk semuanya. Ini pastinya makin penasaran. Makanya jangan pernah beranjak dari stasiun Trans 7. Station. Stasiun menggambir. Station. Kembali ke Selamat malam untuk Mas Andri dan Kimangun. Welcome di Bukan Empat Mata. Malam juga. Terima kasih. Thank you for coming to Not for Us. Asik. I am very good. I am happy you're in coming to Not for Us. Itu Mas Andri. For Mas Andri. Di East Pop and East Pop. Tambah sini dong. Tambah sini dong. Tambah sini dong. Maaf, pakai Indonesia aja lah. Siap. Ya, aku tuh malah kasihan yang mendengarkan bahasa Inggris saya. Sebagai seorang mantan pengguna tuyul, boleh diceritakan jenis tuyul seperti apa yang dirimu pelihara? Monggo. Mas Andri yang ini, Mas Andri, Mas. oh Mas Andri. Ah, ya. Ji. Waktu itu kan kebetulan saya itu perjalanan spiritual. Ji. Ya, saya juga maharin tuyul. Ya, jenisnya sih sebenarnya yang normal aja. Normal. Ya, kebetulan itu bukan karena untuk uang gitu, tapi saya lebih ya penasaran gitu. Gimana sih tuyul itu seperti apa? Gitu kan. Terus cara kerjanya gimana? Ji. Bentuknya apa, dampaknya seperti apa. Kalau diceritain sama orang kan kayak wah kok kurang menarik gitu kan. Saya punya guru spiritual nunjukin, udah datengin aja langsung ke kuncennya, langsung oh ya boleh, why not. Ada berapa yang pernah dipelihara? Alhamdulillah baru satu. Hah? Baru satu. Cewek, cowok? Ya nggak jelas lah, Boleh? ya cowok lah. Ke Mas Andri, apa efek negatif yang Mas rasakan selama memelihara tuyul? Apa betul tuyul ada kaitannya dengan patung tuyul ya, monggo? Kalau patung tuyul, ya soalnya emang kita waktu maharin kita dapat sebenarnya batu. Ya batunya itu bisa dibilang patung. Ada sebagian ngomong patung, ada sebagian ngomong batu. Cuman itu yang kita simpan. Nah untuk efek nggak ada. Untuk pribadi ke sayanya nggak ada. Ya, karena tujuannya kita nggak itu untuk nyari uang itu. Karena penasaran itu, Mas. Penasaran. Ya Itu penasaran. berapa lama sempat piara, Mas? Adalah sebulanan agak-agak. Oh, sebulanan. Berarti itu kontrak juga ya? Kontrak. Setelah itu dibalikin lagi? Karena dorongan dari guru spiritual saya. Kalau enggak ya saya pengen lanjut terus. Oh gitu? Iya. Kenapa, Mas? Ya dapat duitnya kenceng ya aslinya ya. Cuman dengan cara yang di luar logika bisa mendapatkan duit yang benar-benar wah. Oh cuma penasaran doang. Iya. Kalau efek negatifnya apa? Nggak ada tadi katanya, Mas. Efek negatif ke diri saya sih nggak ada. Cuman untuk yang membantu ngerawatnya mungkin ya. Apa misalnya? Apa, Mas? Pertama itu yang bantu ngerawatnya agak badannya kurus, terus kurang darah. Itu terus ya. Ya, anemia dan banyak penyakit sih ya gara-gara kena tuyul tersebut gitu. Kesedot terus Iya. itu tadi. Tergantung tuyulnya itu. Jadi kontraknya dia mau sebagai teman untuk belajar ilmu juga bisa. Dia bisikin kata-kata tuh bisa juga. Tapi kalau niatnya dia untuk pesugihan ya emang efeknya darah dapat itu diambil. Luar biasa Mbak Elina. Bijaksana ya. Kalau Kimangon ini. Kimangon ini kan pawang tuyul nih. Apa saja yang Ki lakukan untuk menaklukkan tuyul? Apa sih bedanya pawang tuyul dan juru kunci nih, monggo? Kalau beda pawang dan jual kunci, Nggih. sebetulnya kalau jual kunci untuk mengantarkan pembeli tuyul, karena tuyul diperjualbelikan Perantaranya gitu. pelantaranya. Dan pawang pun sebetulnya dibilang untuk menakutkan tuyul, tapi dia pun bisa Jual beli. menjual belikan tuyul juga. Bisa kalau pawang itu bisa semuanya, tapi kalau Kalau juru kunci. juru kunci biasanya- hanya mengantar aja ya. Nah, Kimangon lagi nih. Kisaran berapa sih harga satu yang tuyul? Apa ada tingkatan kualitas terkait harga nih, monggo? Ada mas. Nggih, dipun. Untuk tuyul level bawah, biasa dengan budget 15 juta. 15 juta. Iya. Per apa, Mas? Level bawah tuyul kan di sana seperti kerajaan.
Ada raja, Ada anak buah gitu ada ya? anak buah, ada pengawal dan ada rakyat biasanya. Makanya level itu bisa dibilang ada level bawah, level tinggi, Menengah. menengah ke atas. Yang paling bawah 15, yang paling menengah 15 bisa sekitaran 50, 60, yang tinggi. yang tinggi bisa 100-an. Kalau Mas Andre lagi nih, apa sih yang kemudian membuat dirimu merasa kapok memelihara tuyul? Apa karena tuyulnya nggak mau atau memang kontraknya udah habis nih, Monggo? Kalau pribadi kontrakan belum habis, cuman pertama berantakan. Jujur itu rumah berantakan sama sekali. Gitu. Berantakan gimana maksudnya, Mas? Oh ya, baju kemana-mana, terus perabotan jatuh di mana-mana. Gitu. Iya. Karena ibaratnya kita kayak melihara anak kecil, Iya. gitu kan. Jadi, Iya, terus iya. baunya, wah itu baunya bener-bener, gitu. Saya nggak kuat. Iya. Selain berantakan, Dan tadi baunya? baunya ya. Yang ketiga sih kesian ya, Kesian Ketiga sih, kesian kesiannya tuyulnya atau si sama yang ngerawat. Gitu. Maksudnya kan bukan saya yang disusuin, tapi orang lain gitu kan. Jadi waktu itu juga kesian, saya konsultasi dengan guru spiritual, dia bilang udahlah stop, ngapain gitu kan. Ya udah, akhirnya saya stop. Yang penting kan rasa penasaran saya tuh udah hilang gitu kan. bentuknya yang asli itu seperti apa? Oh ya, Mas Andre Wah, punya. punya saya sih segini ya. Iya. Terus botak juga, rambutnya, terus matanya ada garisnya. Ada namanya nggak, Mas? Jangan deh, nggak boleh. Mata tetap dua kayak orang gitu, hidung. Ya sama kayak Mas Tukul lah. Waktu saya kecil ya gitu. Makanya dikasih nama gedenya Tukul Arwana ya. Jadi Tuyul Arwani. Balik ke lab. Menarik ini, lucu. Iya, benar. Kimangon, tanda-tanda orang memelihara tuyul itu apa nih? Tanda-tandanya, cirinya misalnya. Kalau untuk tanda-tanda Mas, kita susah membedakan. Paling kalau untuk sistem kerja kita bisa. Gimana tuh, Ki? Cara kerjanya dia biasa bekerja dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Ya. Dan orang yang membawa tuyul seperti menggendong anak bayi. Bisa ditaruh di belakang, biasa kita bawa-bawa. Dan dia menjaga di depan rumah. Dan tuyulnya yang masuk. Kalau Mbak Yu mungkin versinya beda. Tanda orang memelihara tuyul, rumahnya itu ada patungnya, atau rumahnya warnanya apa, atau gentengnya ada apanya. Kalau tuyul itu suka warna oranye tuyul itu. Jadi kalau kamarnya dia mesti minta kan kamar oranye. Tuyul itu. Dia warna oranye itu di mata dia sangat menarik gitu loh. Dan dia seperti anak sih manja. Minta digendong, minta disusuin, Ya, benar, ya. minta di kamar sendiri, mainan full seperti Nggak ada permintaan ciri dia. lain, ada kelintingan atau ada Enggak ada, apa? biasanya baunya rumah itu tetap lain. Baunya rumah yang mungkin yang udah tahu biasa, rumah yang punya apa tuh tuyul atau punya pesugihan apa, tetap lain. Ya. Baunya dari bentuknya dari semua kesannya kotor. Kesannya mau susu kayak apapun tetap kesannya kotor. Ini ya. Ini tidak memelihara tuyul tapi kok kelihatannya kotor ya. Balik. Dia emang jorok, Mas. Mas Andri lagi. Ini menarik nih. Ya. Selama Mas Andri memelihara tuyul, sudah berapa banyak yang dihasilkan oleh tuyul yang dipiara dan apakah sebanding dengan pengeluaran dan pengorbanan yang dilakukan? Monggo. Untuk sebandingnya nggak sebanding lah ya. Ya, kebetulan untuk kayak gini tuh nggak boleh untuk coba-coba. Maksudnya untuk yang penasaran daripada buang-buang uang nggak jelas ya. Kebetulan saya juga mau nanya waktu Mas Tukul digendong itu dapat berapa? Mas Tukul digendong. Digendong dapat berapa? Saya nggak tuyul aja bisa dapatnya berlebih-lebih dari tuyul lah. Loh, Mbak, nah, untuk Mbak Yu nih, bisa nggak sih ada kejadian tuyul hilang ketika sedang beraksi nih? Dan Kimangon mungkin bisa, dari Mbak Yu dan Kimangon. Maksudnya tuyul hilang lagi Ya. beredar. Ya, gitu. Bisa nggak sih ada kejadian tuyulnya hilang ketika sedang beraksi? Bisa. Balik gitu. Misalnya, Bisa. Jadi tuyul ke rumah A katakan. Di sepanjang rumah A ada rumah B yang menarik dia akan belok kok kalau mendapat duit. Akan taruh sana dia main apa, tapi tergantung tuyulnya. Dia punya daya tarik apa di rumah itu gitu, rumah B itu gitu loh.
Jadi kalau dia disuruh pulang pun dia nggak akan mau. Karena kalau lagi-lagi nih, tuyul itu kalau udah disakitin, yang punya juga rasa sakit kok. Curut rokok aja, yang punya tuyul akan teriak-teriak gitu loh. Jadi dia katakan nyamannya di mana ya terserah tuyulnya. Dia bisa belok kemanapun. Disuruh pulang pun kalau dia nggak nyaman. Dan uang nggak akan ngalir, dia akan berhenti. Jadi disuruh pulang pun dia akan pulang ke tempat asal mulanya. Itu berarti ada trouble di tempat rumah yang pemiliknya tadi. Kalau Kimangon, Ya, tuyul kalau dia bisa berpaling karena ada yang dia inginkan. Seperti anak kecil menemukan mainannya. bener ya. Ya, karena tuyul itu seneng main-main seperti anak kecil. Apa yang dia inginkan, yang dia bisa mainkan, yang biasa dia mainkan, ya dia di situ saja. Jadi dia bisa nganclep gitu ya? Iya. Kan ada yang bilang dengan ini bisa melarang tuyul untuk mengambil. Sebutnya bukan untuk melarang, Tapi hanya untuk mainan dia. Jadi mengalihkan. dialihin ya? Iya, biasanya dia mencuri, mengalihkan jadi permainan itu. Gimana Kak? Iya, jadi biasanya kalau di rumah-rumah tertentu kadang-kadang ada mainan-mainan yang akhirnya jadi si tuyul itu teralihkan, yang harusnya dia nyari duit di rumah yang lain karena di rumah tertentu ada mainan, dia akhirnya berhenti di rumah itu. Nggak ngambil Mas. duit. Nggak ngambil. Berarti di rumah saya tak kasih mainan banyak. Kembali ke lab untuk Mas Andri dan Kimangon. Apa benar pesugihan tuyul itu juga erat kaitannya dengan tumbal? Monggo Mas Andri dulu. Mas Andri suaranya agak lebih Ya, kalau misalnya dibilang untuk tumbal ya, soalnya kenapa? Ada satu sisi orang yang disakitin. Gitu. Tumbal itu nggak mesti mati kan? Ya. Bikin sakit orang itu udah mulai Betul, kata betul. tumbal. Gitu. Ya. Nah, itu kalau dibilang termasuk tumbal ya ini satu tumbal gitu kan. Ya. Betul. Kalau dari Kimangon? Ya kalau dari saya, kalau saya udah memberi, itu yang tanggung jawab semuanya si pemilik tuyul itu, Bukan dari, bukan dari saya. tapi tetap ada Dampaknya banyak ada, negatifnya daripada. positifnya mas. Untuk Mbak Yu nih, saya seringkali melihat manusia dirasuki berbagai makhluk halus, tapi saya tidak pernah melihat ada orang kerasukan tuyul nih. Can you tell me why? Apa karena tuyul ini tidak tega merasuki manusia nih? Monggo Mbak. Ini tuyul itu punya daya magnet medan di badannya sama dengan manusia tuh nyatu gitu loh. Jadi nggak akan bisa nembus karena dia sama-sama lembut. Walaupun dia berbentuk makhluk halus atau jin, dia nggak bisa masuk ke manusia karena ada bagian tertentu manusia yang bisa nyerap tuyul itu tanpa masuk pun dia bisa ngikutin terus. Seperti selaknya anak kecil gitu loh. Iya. Kalau lembut setan lain itu kan dia kasar zatnya, dia kasar, dia bisa masukin dan berbenturan dengan manusia. Itu jadi jarang yang namanya tuyul masuk ke manusia karena sama-sama halus tadi. Tapi kalau anak kecil yang meninggal bisa masukin ke manusia. Wah. Kembali ke Kimangon nih. Salah satu kerjaan tuyul. Kimangon kan membuat perjanjian dengan tuyul nih. Perjanjian macam apa kalau boleh dijelaskan dan kenapa harus ada perjanjian? Emang tuyul suka ingkar janji atau monggo? Tuyul sama manusia. Karena ada perjanjian mas, karena tuyul pun sering lalai dengan tugasnya dia. Nah, ini ada tuyul bener ini kayaknya. Drummer mas, drummer. Oh tidur. Gak aib, gak kamu kalau tanggal tua petingkah. Ini Kimangon lagi Bentar, maaf ini ada Ya, tuyul dia yang mau minum jatuh. Sepertilah anak kecil mas. Ye. Ya dia sering ingkar janji kalau yang sedang ditugaskan. Kalau dia mendapatkan sesuatu mainan yang dia ingin mainkan, dia akan ingkar. Makanya dia bikin perjanjian supaya dia nurut dengan pemilik tuyul. Dan setiap habis kerja, dia bisa untuk mendapatkan upahnya dia. Ya itu nyedot itu tadi Iya. ya. Luar biasa. Ini Vega katanya punya barang-barang anti tuyul. Boleh ditunjukin ke pemirsa
baca dan jelaskan satu persatu mungkin. Oh iya ada Mas di sini ya? Itu? Ya, mungkin. Ini. Ya, ini. Oh. Nah ini Mas. Oh, ya. Sini Mas masuk aja nggak masuk TV biar keluargamu ikut bangga kamu masuk TV. Lo masuk TV itu nggak sembarangan. Iklannya 1 menit aja bisa triliunan. Ini Mas Tuku sih Mas. Sini. Nah Mbak Yu boleh juga kali. Benda-benda anti. Ya, boleh tuyul. maju nggak apa-apa. Ki Mangun Yu juga dan boleh, Ki ya. Mangun serta Mas Andre. Jadi, Mbak Mas- Nabila sini. Ya apa biar tahu. Ini konon katanya Mas. Aromanya merindingi. Rinding apa? Ini katanya kaca. Kaca. Jadi katanya kalau tuyul mau beraksi terus tiba-tiba dia nemu kaca, dia itu seperti kayak orang yang pengen lihat artis gitu, dia penasaran pengen lihat dirinya ya. Bayu, bener ya? Karena tuyul itu seperti gini, penasaran dengan wajah dia sendiri. Dia nggak tuh ini siapa, padahal dia sendiri takut dianya. Dia bakal mencari itu. Enggak, biar bloggingnya nyaman aja. Bohong, hilangin bau. Coba ngaca Mas. Nah ini kaca, bener ya Ki ya? Bener ya. Nah, Mas ada lagi nih Mas, Ya. ini yang kedua. Nah, nih kepiting ya, yuyu ya. Itu yuyu. Yuyu bukan Yuyu. piting. Yuyu. Oh Lebih beda kecil. piting sama yuyu beda Lain, ya? lain. Di sawah. Lebih kecil tuh. Oh beda. Yang di sawah. Ini berarti Yang warna kepiting nih. ungu, yang kecil tuh. Kepiting, kalau itu ini kan kepiting. kepiting. Lain ini masak tak disebut enak ini. Berarti yang lebih kecil dari Yang ini lebih ya Ki? kecil ya. Ya. Oh, oke. Kenapa dia? Nah ini kenapa? Kenapa? Nah ini mainan dia. Kenapa Dia tuh senang Bang? memainkan ini. Kakinya kan dia suka kaki Kaki-kakinya yang panjang jepit-jepit. banyak itu diambilin, dia cium, itu kakinya kepiting. Karena lucu bagi dia gitu. Oh iya iya. iya. Biasanya kita ditaruh benang sama kembang, dibuat mainan, ditarik benang, dia tuh akan ngikutin itu. Oh kayak kucing. Iya. Jadi Menarik. seneng yang panjang-panjang ya. Ya kayak kamu itu juga ada. Nah ini nih yang tadi sempat dijelasin. Kacang hijau Kacang apa hijau itu? nih gimana nih? Kalau kacang hijau seperti kita anak kecil mainkan kelereng. Kelereng. Oh. Iya. Taruh Dia depan Inilah rumah, mainan sebelah tuyul. depan rumah. Dia ambil, dihitung, terus dicium. Baunya seneng, ambil lagi. Lupa dia tugasnya dia ngambil uang. Oh, tapi harus banyak. Harus banyak. Lebih, segini aja, genggam dia udah pusing dia segini. Segitu udah pusing. Udah pusing. Oh gitu ya Ki. Iya. Oke. Selanjutnya. Kalau kacang itu Kacang apa Mas? Nah ini botol kaca, kenapa nih? Karena dia takut dimasukkan ke dalam botol. Stres dia lihat, tuyul lihat Takut botol. stres. Karena Botol dia takut. apapun? Botol Iya. yang berbau bening gini, bening. Dia Oh akan yang takut. transparan. Jangan. Ya, dia kan udah ada. berarti di rumah saya harus ada botol-botol kayak Takut gini dia. ya. Emang lu suka jualin botol bekas Mas? Oh gini nih Iya, ya. iya takut. Yang putih biasanya. Harus yang transparan. Yang bening ya, dia akan takut. Ukurannya bebas ya? Bebas ukuran nggak mas. Oke, terima kasih saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan Nabila maupun pemirsa. Kita masih akan mengupas seluk-beluk kiprah tuyul di alam nyata. Jangan kemana-mana, tetap di kamar, Mas. Oke Mas, ini bukan Pak. Pemirsa, jangan cepat tergiur untuk menjadi kaya dengan cara yang instan. Semua yang kita lakukan di dunia harus melewati proses yang akan membuat kita lebih bijak dalam mengelola keuangan, namun bukan dengan cara pesugihan. Percayalah pada Tuhan yang mengatur rezeki kita. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Nabila JKTP 48, Bayu, Mas Andre, dan Ki Mangun. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiding, moral, tidak ada motivasi untuk melencengkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ambil tataran yang bagus dan yang kurang jadi ambil. Kalau tataran bukan mata, sengaja cara bukit semua tetap berkembang.